kebijakan ini. Yang pasti saya minta secepatnya kepastiannya kapan kita buka. Apabila kami kerap dituding hiburan malam itu dibilang gini, apabila hiburan malam dibuka akan kemungkinan akan menimbulkan klaster baru atau epicentrum baru dari COVID-19. Karena selama 4 bulan kami ditutup ini, kok kami kenapa tidak, kami menyayangkan kenapa tidak ada solusi, kenapa tidak ada upaya dari pemerintah pusat, kota, instansi terkait, pihak terkait untuk mengajak kami duduk bersama, yuk kita susun protokolnya yang kuat bagaimana nih. Para pekerja hiburan malam di Jakarta berunjuk rasa di Balai Kota. Mereka menuntut perlakuan yang sama dari Pemprov, seperti halnya industri restoran dan pusat perbelanjaan yang sudah diberikan izin untuk beroperasi kembali. Industri ini diklaim melibatkan sekitar 19.000 pekerja dan menjadi penyumbang terbesar ketiga untuk pendapatan asli daerah Pemprov DKI Jakarta. Nah, untuk membahas isu ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Ibu Hana Suryani, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta yang tadi memimpin langsung unjuk rasa dan memimpin dialog atau menyampaikan aspirasi dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Kita ikuti perbincangan yang berikut ini. Halo Ibu Hana Suryani, saya Alexander Sudrajat dari Detikcom, Bu. Salam kenal. Halo Mas Alex, salam kenal juga, selamat sore. Ya, sore Bu. Bu Hana, saya sengaja kontak Ibu ini, sebetulnya tadi ingin wawancara di lapangan, tapi kan Ibu boleh dibilang memimpin unjuk rasa ke Pemprov para pekerja hiburan malam ya Bu ya. Bu, boleh dijelaskan dulu Bu, supaya pembaca Detikcom ini tidak punya asosiasi yang macam-macam, karena mungkin orang yang nggak ini langsung, wah hiburan malam nih, langsung diidentikan dengan esek-esek gitu kan ya. Hiburan malam yang diperjuangkan oleh Ibu Hana dan teman-teman tadi siang di Pemprov ini sebetulnya seperti apa Bu? Ya, jadi kita awali dulu dengan bisnis hiburan malam itu bisnis legal, itu jangan lupa. Ada di undang-undang, ada di peraturan daerah. Tidak mungkin kalau itu bisnis esek-esek ada di undang-undang dan ada di peraturan daerah. Gitu. Kalau ada pelanggaran terjadi, apabila ada pelanggaran terjadi, itu terjadi atas dasar individu atau oknum. Dan kita sepakati dulu itu, karena saya salah satu penggiat campaign bahwa pelanggaran narkoba, prostitusi, human trafficking itu tidak hanya terjadi di hiburan malam, gitu. Sekalian numpang jadi humas saya di sini. Oke. Nah, kalau tadi langkah kami pergi ke aksi damai kami ke Gubernur, Balai Kota, itu dalam rangka sebetulnya teriakan kami yang selama ini karena sudah patah arang, kami bingung udah harus berkomunikasi kemana. Selama ini kami diskusinya selalu ke Dinas Pariwisata. Ternyata bukan hanya Dinas Pariwisata yang memutuskan buka atau tutupnya tempat. Resminya sebetulnya dunia hiburan malam di Jakarta khususnya itu ditutup selama pandemi itu sejak kapan? Kalau pandemi kan kita sejak 23 Maret. 23 Maret. Sudah 4 bulan. 4 bulan, oke. Ya, sudah 4 bulan tutup. Dan sebelum tutup, itu corona sudah ada di Jakarta ya. Sebelum corona ada di Jakarta dan sesudah corona ada di Jakarta, hiburan itu masih dibuka. Dan kami, pengusaha hiburan dikasih protokol oleh Dinas Pariwisata atas dasar dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Nah, diberikanlah kepada kami untuk operasional usaha kami protokolnya. Dijalankan nggak? Dijalankan.
Tidak ada penolakan dari kami. Kami patuh, kami sadar bahwa kesehatan itu adalah nomor satu. Nah, protokolnya seperti apa? Waktu awal dulu protokolnya seperti apa? Protokolnya, ya, protokolnya itu waktu awal-awal kita masih pakai termogan, jadi mengukur suhu tubuh, terus mencuci tangan, seperti itu. Nah, terus sama seperti sekarang, lalu masuk ke setelah masuk ke area kami itu ada protokol. Jadi gini, kalau dari Pemprov waktu itu masih sebatas termogan, body temperature, belum ada masker, dan cuci tangan. Selanjutnya, di protokol kedua ada pengembangan-pengembangan. Nah, di protokol yang terakhir ini, baru ada pengembangan masker. Bagaimana tamu nggak boleh masuk kalau tidak pakai masker. Terus ada lagi daring ya, sistem daring. Jadi kita mengutamakan sistem daring mulai dari bookingnya seperti itu, bookingnya, pembayarannya, dan physical distancing. Nah, kalau penyiapan protokol lain seperti kesiapan dari manajemen, untuk membersihkan area-area usaha itu sudah ada dari awal, seperti itu. Nah, tinggal sorry Mas. Oh ya, tadi Ibu diterima oleh siapa aja, Bu? Oleh Kepala Dinas Pariwisata Pak Cucu atau wakilnya? Nah, tadi ketemu Pemprov itu kami diterima oleh Kepala Kasih Bangpol ya. Kasih Bangpol, terus dari perwakilan Dinas Pariwisata, terus dari perwakilan tim TGOPP Gubernur, terus ada bagian dari bidang ekonomi umum juga hadir di sana. Nah, di sana baru kami menyampaikan keluhan-keluhan kami. Karena selama 4 bulan kami ditutup ini, kok kami kami menyayangkan kenapa tidak ada solusi, kenapa tidak ada upaya dari pemerintah pusat, kota, instansi terkait, pihak terkait, untuk mengajak kami duduk bersama, yuk kita susun protokolnya yang kuat bagaimana nih. Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Malah terakhir itu kami ada tanggal 15 Juni di Dinas Pariwisata, itu kami diundang dari industri hiburan untuk bersama-sama membahas protokol. Itu baru tanggal 15 Juni kemarin. Sebulan lalu. Kita membahas poinnya sama-sama. Ini gimana physical distancing-nya? Controlling seperti apa? Ini ketetapan dari WHO sekian. Apakah kami nurut? Nurut. Kami terima. Tidak ada penolakan. Tapi sejak 15 Juni itu sampai hari ini tidak ada kelanjutan, tidak ada evaluasi, lemahnya di mana, titiknya di mana, nggak ada. Itu sangat disayangkan. Nah, tolong disadari juga buat kami sadar stigma negatif, tudingan negatif yang ada berkembang di masyarakat ini memang cenderung ke arah negatif. Nah, itulah tugas saya sekarang bagaimana, mari kita lihat pakai data, mari kita buka data. Apakah pelanggaran yang selama ini atau hal-hal yang negatif selama ini terjadi di industri hiburan, yang ada di hiburan, tidak terjadi di tempat usaha lain? Terjadi kok. Di hotel, restoran, di taksi, dimanapun, di rumah, di kos-kosan, apapun itu bisa terjadi semua itu. Nah, terus kalau sekarang dengan PSBB ini, kami kerap dituding hiburan malam itu dibilang gini, apabila hiburan malam dibuka, akan kemungkinan akan menimbulkan klaster baru atau epicentrum baru dari COVID-19. Nah, dari awal sendiri sebetulnya pernah ada kasus nggak di tempat-tempat hiburan malam? Nah, ini yang ditutup permanen selama 4 bulan ini kan? Ya. Ini yang saya ditanyakan. Jadi gini, kasus pertama itu yang menguak itu adalah dari Amigos. Amigos itu restoran di Kemang. Dan sampai sekarang Amigosnya udah buka, Mas.
Amigosnya udah buka, dia yang pertama kali pencetus, dan dia buka, dan dia restoran loh, bukan hiburan. Tolong teman-teman pahami. Nah ini juga nih, saya jelaskan sedikit. Di daerah tertentu, daerah Jakarta Selatan, Kemang, Senopati, Gunawarman dan sekitarnya, itu restoran-restorannya itu sering kali disalah artikan oleh masyarakat, disangkanya itu hiburan. Karena ternyata memang dia restoran, tapi berlaku seperti hiburan. Jadi ini yang akhirnya membuat masyarakat pikir, oh itu hiburan, menyamaratakan, mengeneralisir. Nah inilah yang saya sayangkan, kami ini pengusaha hiburan, khususnya anggota saya, anggota Aspija, itu mempunyai izin yang lengkap. Izin salah satunya adalah izin klub malam. Klub malam itu adalah kalau di industri pariwisata izin dengan level tertinggi. Dan memiliki izin-izin kami itu tidak mudah, Mas. Kami harus memiliki melewati proses yang berat, dan sekarang itu sudah zamannya sertifikasi. Bagaimana kami harus mensertifikasi karyawan, mensertifikasi usaha, itu sudah kami jalankan. Nah, apabila sekarang gini, kalau dituding sebagai kemungkinan akan menyebabkan klaster baru, sekarang saya tanya, usaha yang sudah dibuka pada saat ini sekarang, fase 1 yang namanya restoran dan yang lain-lain, apakah mereka melaksanakan protokolnya dengan ketat, dengan benar? Belum tentu. Kembali, tolong deh, saya rasa gini, pelanggaran apapun itu terjadi karena oknum individu. Contoh, kalau ada temuan orang banyak nggak pakai helm di jalan, apakah kita tutup itu jalan? Karena kebanyakan orang nggak pakai helm, nggak juga kan. Nah, usaha-usaha yang sedang berjalan ini, apabila di proses operasionalnya ada yang melanggar, ada yang berbuat salah, entah itu dari oknum pengunjung, entah itu dari karyawan yang lalai, itu bisa terjadi, atau dari manajemen yang lalai, itu kan bisa ditindak case per case aja. Jadi tolong jangan disamaratakan, karena setiap individu, setiap manusia itu pasti will-nya akan beda, dan nggak semua itu negatif. Bu Hana, saya ingin penegasan lagi. Jadi sebetulnya di tempat hiburan malam yang masuk ke dalam asosiasi Bu Hana itu belum pernah ditemukan ada kasus COVID ya? Belum pernah, itu restoran. Nah ini yang salah, teman-teman di wartawan juga salah. Nudingnya begitu, hiburan, bukan, itu restoran. Udah gitu ya lucunya, kenapa dia udah buka sekarang? Kami belum buka, sedih loh. Gitu. Karena kan kalau untuk makan fisik, makan perut mungkin lebih nyata, lebih kelihatan ketimbang untuk kalau hiburan kan lebih ke psikis ya, psikologis mungkin. Kebutuhan. Nah, itu. Enggak. Tetap itu enggak. Tetap saya mengedepankan teori motivasi individu. Okay. Setiap individu, menurut survei saya, masuk ke dalam satu tempat, will-nya beda-beda. Ada yang masuk ke karaoke, beneran nyanyi karaoke. Contoh gini, ini ada juga tudingan lah ya, tudingan kepada kami bilang gini, itu karaoke, kalau buka gimana ya, physical distancing-nya? Kan ada LC-nya. Mas tahu dong LC? Ya. Pendamping. Sekarang Mas, tolong didata. Nggak semua karaoke itu ada LC. Nggak semua itu pakai pendamping. Karaoke itu berdiri sendiri. Kalau ada LC atau apapun itu beda lagi. Itu masing-masing usaha punya gaya gitu. Atau kadang dia bawa, ya akhirnya aja, kayak karaoke keluarga nggak ada LC kan. Kayak gitu. Nah, tudingan-tudingan itu yang seharusnya jangan disamaratakan gitu. Ternyata nggak semua orang yang pergi ke karaoke harus ada LC, enggak. Dan nggak semua karaoke menyediakan LC. Kayak gitu. Dan seperti kemarin, Gria Pijat. Kita sudah sepakat. Gria Pijat itu memakai sarung tangan. Sarung tangan sekali pakai, buang. Lalu ditanyakan ke pihak pengusaha waktu itu di Dinas Pariwisata. Bagaimana? Setuju. Tidak ada yang membantah, tidak ada. Tapi sudah selesai,
ada lagi stigma. Dan ini lucu, datangnya dari Pemprov juga, bilangnya gini, ya nanti kalau nggak pakai gloves gimana? Nggak enak dong. Loh, gimana sih? Ini asumsi loh. Dan asumsinya kenapa semua harus negatif gitu? Dosa loh, asumsi-asumsi negatif itu seuzon loh. Kenapa kita belum berbuat, buka aja belum udah dikata-katain gitu, dituduh-tuduh gitu. Seperti itu sih, Mas. Bu Hana, ya. Sebetulnya kalau dari sisi ekonomi, sumbangsi dari dunia hiburan malam, pengusaha hiburan malam itu seberapa besar, Bu? Mungkin dari pajak, kayak retribusi semacam itu, nilai yang disetorkan, diberikan ke Pemprov. Besar loh, Mas. Kita kan penyumbang PAD terbesar ketiga. Setelah hotel, restoran, hiburan. Dan efek dominonya juga kan kami besar. Kayak dari hiburan ya, contoh. Penyerapan tenaga kerja yang minim pendidikan itu hanya ada di hiburan, Mas. Coba orang nggak ada ijazahnya, bisa diterima di mana? Punya bisa punya posisi? Adanya di hiburan diserap itu semua. Asal cuma bisa baca tulis. Kalau tempatan kan harus ada dengan kriteria kita enggak. Makanya sangat disayangkan efek domino dari hiburan ini, dan minta tolong deh, ribuan manusia baik, manusia bener itu ada banyak, Mas, di hiburan itu. Jangan karena segelintir manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, pengunjung yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau pengusaha yang nakal, atau karyawan yang lagi butuh uang akhirnya jadi nakal. Nah, ini tolong jangan disamain. Setelah saya turun ke bawah, setelah saya kenal banyak orang di sana, banyak orang baik, banyak orang benar. Nah, makanya saya minta, tolong, ayo kita rangkul yuk. Makanya kenapa saya mau jadi ketua asosiasi hiburan. Sebenarnya emang nggak mau, Mas. Berat juga nih di label saya ini. Pokoknya kalau saya udah bilang hiburan, label udah gak enak. Saya udah tahu muka orang udah beda ngeliat saya. Saya paham itu. Tapi saya buktikan. 20 tahun saya kerja di hiburan malam, alhamdulillah sampai hari ini saya penggiat tidak merokok. Saya penggiat tidak narkoba. Saya penggiat no prostitusi. Boleh dibuktikan. Boleh cek lapangan. Karena saya yakin segala sesuatu itu pasti harus dirangkul, jangan dijauhin. Makin kita jauhin, makin tidak ada yang bisa merangkul mereka. Seperti itu sih, Mas. Tadi kayaknya belum tegas tuh kejawab. Berapa nilai nilai retribusi, nilai pajak dari dunia hiburan? 2018 itu sekitar 800 miliar. 2019 itu naik 10%. Dari situ, dari 800 miliar. Nah, cuman, jangan deh, ganggu orang nanti. Ya, cuman masalah gini, sebetulnya hiburan itu sudah sekarat tuh sejak berapa tahun yang lalu ya. Karena tiap 5 tahun itu, Mas, pajak hiburan tuh naik 5%, pasti. Cuman tahun ini enggak, tahun lalu enggak. Alhamdulillah. Itu saya juga dipanggil ke DPRD, saya suarakan bagaimana ternyata ada data yang sangat menarik. Ini teman-teman Pemprov harusnya melihat itu. Pajak hiburan tinggi. Paling tinggi itu geria pijat, 35%. Kedua, klub malam, karaoke, bar, live musik, itu semua 25%. Oke, sekarang kenapa geria pijat ini teriakan dari pengusaha geria pijat dan karyawannya? Mengapa harus ditinggiin 35%? Tidak pernah ada jawaban sampai hari ini. Kenapa harus tinggi 35% itu? Saya pergi ke seluruh pakar pajak, tidak ada yang bisa menjawab. Ujung-ujungnya jawabnya bilang gini. Ya, habis mungkin karena di geria pijat banyak penyimpangan, jadi harus ditinggiin. Loh. Kalau banyak penyimpangan ditinggiin gitu, bukannya justru orangnya akan rumus terbalik gitu. Dan belum lagi akhirnya sekarang banyak masa pijit-pijit online yang tidak bisa kita kontrol. Kalau geria pijat, saya bisa kontrol, Mas. Saya bisa sosialisasi tentang penyakit HIV, saya bisa sosialisasi tentang alat kontrasepsi, segala macam itu.
Nah, tapi kalau di online kan kita udah tidak bisa kontrol dan tidak ada pajak. Nah, ini yang sebenarnya PR saya banyak sih penyuarakan ini. Gitu, Mas. Nah, Bu, industri hiburan malam ini tadi Ibu bilang 4 bulan berhenti beroperasi. Kalau dunia usaha lain kan sudah bersama-sama mengajukan sejumlah insentif, keringanan-keringanan. Kalau dari Aspija, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta sendiri, mengajukan hal serupa nggak, Bu? Udah, awal-awal sih, awal-awal ya, wacana-wacana sih manis semuanya gitu. Cuman di tengah-tengah ya, saya sadar sih, karena saya nggak mau bersuara keras juga ya untuk itu ya, karena pemerintah juga lagi susah, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga gitu. Kalau wacana dari pemerintah kita ada, kayak misalnya keringanan kredit, kebijakan dari OJK itu ada, tapi itu kan hanya berupa himbauan, bukan perintah. Kalau himbauan, terserah banknya dong mau dijalanin atau enggak, dan banyaknya akhirnya ya nggak banyak dijalanin juga sih. Nah, kalau keringanan yang lain seperti abodemen listrik ini lumayan besar loh, Mas. Abodemen listrik tetap bayar. Teman-teman juga masih mengeluhkan pajak reklame. Bayangin kita suruh bayar pajak reklame Padahal dalam itu keadaan kita nggak operasional dan ditakut-takutin akan didenda, bla 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 bla, atau intinya harus mengurus. Dan tadi saya sampaikan juga ke Pemprov bahwa tolong diperhatikan dalam proses mengurus reklame. Bayangin, Mas, kita nih pengusaha mau cari uang. Uang ini untungnya pajaknya juga untuk negara. Itu ngurus reklame itu kan berarti kan untuk mengiklankan kan, biar laris kan. Tapi ngurusnya susah setengah mati. Susah banget ini teriakan seluruh manusia di Indonesia ini. Nah, terus udah gitu, sekarang kami dalam keadaan kayak gini masih aja disuruh ngurus tuh pajak reklame itu. Aduh, udah bener-bener deh. Makanya tadi saya sampaikan juga, tolong pajak reklame kita reformasi juga gitu. Kayak gitu sih, Mas. Tadi dari Pemprov Ya, ada itu tadi. Berarti tadi masalah insentif ya. Berarti kan yang kita bahas. Satu tadi kalau kebijakan kredit itu berupa himbauan, jadi tidak kuat. Kedua, masalah listrik kami tetap masih bayar abodemen. Ketiga, pajak. Nah, ini teman-teman, ini kalau pajak badan, Mas, ya kalau pajak pendapatan enggak ya, karena kan enggak ada transaksi. Pajak badan, PPh 25. PPh 25 ini, pajak badan ini, kan bisa ada laporan juga kalau ada transaksi malam ya. Tapi ini menurut kesaksian dari beberapa pengusaha di wilayah tertentu, ini mereka dikejar. Gimana caranya harus bayar, makanya mereka bingung gimana cara ngitung rumusnya. Sementara itu nggak semua daerah sih. Ada daerah-daerah yang lain yang memang mengerti keadaan ini, jadi udah Bu nggak apa-apa, nanti aja pajak badannya Ibu urusnya nanti aja kalau udah bla bla bla. Banyak yang kayak gitu juga. Cuman intinya nggak seragam masalah pajak nih, keringanan pajak PPh 25. Nah, terus bantuan. Sampai hari ini kami pengusaha karyawan hiburan yang berjumlah 19.000 orang itu, yang penyumbang PAD terbesar ketiga itu tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemprov. Jadi makin sedih lagi gitu. Jadi kami ini siapa gitu, kayak siluman gitu loh. Ada tapi dianggap tiada gitu. Gitu. Dramatis sekali ya, tapi memang seperti drama ya kami ini. Gitu, Mas. Bu Hana, kalau kita belajar atau melihat, kan contohnya restoran ya kan? Mall, waktu mall juga kan lama banget gitu kan, dan mereka teriak-teriak katanya ngebujuk-bujuk, ayo dong buka, ayo dong dibuka. Ya. Setelah buka ternyata pengunjungnya juga tidak seperti yang diharapkan. Iya, betul. Nah, ini nanti kalau ke dunia hiburan malam, Bu Hana sendiri optimis akan seperti yang akan membludak lagi, atau seperti apa supaya bisa pemasukan kembali untuk menutup yang 4 bulan selama tutup itu kan? Iya. Oke. Nah, jadi kalau dari saya sih,
Intinya kalau teman-teman pengusaha, kalau pengusaha sih mentalnya beda ya. Karena memang pengusaha itu kan dituntut memang untuk siap gitu. Siap dalam arti kayak sekarang teman-teman, intinya gimana sih kita udah operasional aja dulu, jalan dulu. Karena kalau kita stop begini, kita stuck, Mas. Karyawan di rumah, kita di rumah, sewa jalan terus. Intinya gini dah, bagaimana roda perekonomian berjalan walaupun berderit-derit gitu. Walaupun terseok-seok dulu, nggak apa-apa deh. Tapi paling nggak, karyawan kami kerja dulu. Nanti kami bisa rolling, rencananya gitu. Jadi tidak, yang kemarin di PHK itu, kami panggil lagi, tapi kerjanya kita rolling. Kenapa? Karena kan ada kebijakan tidak boleh mempekerjakan 100% jumlah karyawan di protokol. Iya, nah rencananya kami, apabila kami dibuka, kami akan melakukan rolling itu tadi. Yang penting semua kebagian dulu, gitu. Kayak gitu sih, Mas. Kalau misalnya ada protokol, ada permintaan untuk uji swab? Terakhir sih kita rapid. Rapid. Ya, kesepakatannya di rapid berskala, gitu. Setiap 14 hari, setiap 2 minggu. Berskalanya ini kemarin masih digodok, tapi kita udah siap dulu. Berskalanya nanti diatur dalam berapa hari kah, gitu. Intinya kami siap. Bu, tadi asosiasi yang Ibu pimpin ini sebetulnya sudah berapa lama terbentuk? Dan berapa banyak itu perusahaan yang tergabung di situ? Ya. Jadi dulu itu ada, sebelum Aspija ini ada, itu diketuai di hiburan ini dulu pernah ada diketuai oleh Bapak Adrian Maulete, Asperindo. Nah kalau sekarang 2016 itu dibentuk Aspija, diketuai oleh Bapak Erik Halawet. Bapak Erik Halawet sampai dengan 2018 akhir. Baru saya masuk. Nah, anggota saya ini, Aspija ini jadi sejarahnya ini dibentuk oleh teman-teman di Jakarta Barat, para pemilik usaha besar, dan akhirnya merembet ke teman-teman yang lain, akhirnya ngikut. Jadi kurang lebih anggota saya sekarang ada 100, tapi kami selektif. Selektif dalam arti ini grup besar, yang kecil juga ada, tapi ya kita selektif dalam arti ya harus ada izin usaha, intinya saya punya kriteria deh. Dan satu usaha yang ada di anggota saya itu biasanya bisa punya rangkap perizinan itu bisa sampai ada yang 4, bahkan 5. Jadi memang besar-besar gitu. Makanya bisa sampai 19.000 itu ya total. Nah, kalau 19.000 itu adalah karyawan Jakarta. Karyawan pengusaha hiburan se-Jakarta, yang mana alhamdulillahnya kebetulan teman-teman di luar sana sudah mau mulai merapat ke Aspija untuk bergabung sebagai anggota. Bu Hana, terakhir, harapannya dari Bu Hana dan teman-teman ini kapan dunia hiburan malam bisa kembali dibuka? Mungkin juga sempat ini nggak Bu, dengar kasus di Korea Selatan juga kan setelah lockdown dicabut atau PSBB dicabut? Iya, pasti. Kan klaster barunya justru dari dunia hiburan malam tuh katanya. Iya, betul. Ya, justru ya menurut saya sih justru dengan adanya sampel kasus itu kita enak ya, bisa ngikut. Kemarin di Korea Selatan harusnya kan dari Pemprov juga lihat, oh dia longgarnya gimana. Nah, oke, longgarnya berarti di mana? Terus gini juga deh. Tolong tudingan-tudingan itu jangan ke pengusaha juga. Apakah Pemprovnya dalam melakukan pengawasan, penindakan juga sudah maksimal? Belum. Nah, ini juga harus PR dong. Jadi jangan kalau udah meningkat, pengusaha yang disuruh pada bangkrut. Ini disuruh bangkrut loh namanya. Tutup ya. Loh, Pak, kita disuruh tutup. Saya dikasih uang nggak? Enggak. Disuruh tutup. Sementara usaha-usaha kami itu berdiri di mana? Di agunan-agunan bank, yang mana semua itu kita agunkan aset-aset kita, rumah, mobil atau apapun. Kalau sampai ada masalah sama usaha kita jadi gelandangan, Mas. Sementara kita harusnya dihargai. Kenapa? Kita ini pemutar roda ekonomi. Kami pengusaha, kami menghidupkan banyak orang. Nah, jadi tolong deh, yuk belajar.
Siapa? Sama-sama. Pemprov juga, pemerintah juga, pengusaha juga duduk bareng. Ayo bikin protokol yang kuat. Lengahnya di mana? Controllingnya seperti apa? Kita kunci pakai apa? Nah, lalu jadi jangan karena dibilang lemah-lemah itu akhirnya nanti kalau setiap ada peningkatan COVID langsung tutup usaha. Mas, modal kami bukan dikasih sama Pemprov. Jadi Pemprov tidak bisa semena-mena main tutup aja. Tolong introspeksi juga bahwa apakah Pemprov sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal di bidang pembinaan dan penindakan dan pengawasannya. Begitu. Curhat, tapi benar kan? Oke, Bu Hana, terima kasih banyak. Ya, berkenan. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dengan Detikom. Semoga tekanan batinnya, unek-uneknya sampaikan semua dan didengar sama Pak Gubernur ya, dipenuhi. Amin. Dan pihak terkait ya, pihak terkait. Kita jumpa kembali, Bu Hana, di lain kesempatan. Terima kasih ya, makasih.